Halo, perkenalkan saya Aldinda Walu, NIM 2219013 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video ini, saya akan membahas materi rotasi dan komposisi rotasi untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen mata kuliah Geometri Transformasi. Adapun sub dari materi yang kita bahas hari ini yaitu rotasi, contohnya, komposisi rotasi, dan contohnya juga. Nah, sekarang kita masuk pada materi rotasi, di mana peta konsep rotasi yaitu ada dua. Yang pertama, rotasi yang berpusat di titik P 0,0, dan yang kedua, rotasi yang berpusat di titik P A, B. Maka definisi rotasi yaitu rotasi adalah perpindahan kedudukan atau posisi suatu titik atau objek dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik pusat tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada rotasi yang berpusat di titik P 0,0. Kita akan memakai konsep koordinat kutub. Perhatikan segitiga PQA pada gambar di samping. Maka didapat segitiga PQA-nya itu X sama dengan R cos beta dan Y-nya sama dengan R sin beta. Perhatikan juga segitiga PTA aksen pada gambar di samping. Maka didapat segitiga PTA aksen X aksennya itu sama dengan R cos alfa ditambah beta dan Y aksennya itu sama dengan R sin alfa ditambah beta. Nah, untuk X aksen sama dengan R cos alfa ditambah beta itu sesuai dengan prinsip jumlah pada trigonometri, X aksen sama dengan R cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kita kalikan R-nya ke dalam, maka X aksennya didapat R cos beta cos alfa dikurangi R sin beta sin alfa. Maka X aksennya kita kembali ke awal, di mana alfanya itu X dan betanya itu adalah Y. Maka X aksennya sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa. Untuk Y aksen sama dengan R sin alfa ditambah beta, sesuai dengan prinsip penjumlahan pada trigonometri, didapat Y aksennya sama dengan R sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kita kalikan R-nya ke dalam, didapat Y aksennya sama dengan sin alfa dikali R cos beta ditambah cos alfa dikali R sin beta. Kita kembali ke awal, di mana alfanya itu adalah X dan betanya adalah Y. Maka Y aksennya sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa. Karena X aksen sama dengan X cos alfa dikurangi Y sin alfa dan Y aksen sama dengan X sin alfa ditambah Y cos alfa, dapat dirubah dalam bentuk matriks X aksen Y aksen sama dengan cos alfa dikurangi sin alfa dikali XY. Kesimpulannya, jika titik XY dirotasikan oleh pusat 0,0 sejauh alfa, maka hasil rotasinya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Di mana untuk rotasi yang sudutnya berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya atau alfanya bernilai positif, dan jika sudutnya searah jarum jam, maka alfanya bernilai
diganti dengan min 2. Maka X aksen Y aksen sama dengan minus cos 270 derajat sin 270 derajat minus sin 270 derajat minus cos 270 derajat dikali 3 dikurangi 1, 5 ditambah 2 ditambah 1 dan min 2. Nah, sesuai dengan perkalian pada matriks, baris dikali kolom, lalu dijumlahkan. Maka X aksen Y aksennya sama dengan nilai dari min cos 270 derajat yaitu 0, sin 270 derajat yaitu min 1, nilai dari min sin 270 derajat yaitu 1, min cos 270 derajat yaitu 0, 3 dikurangi 1 yaitu 2, 5 ditambah 2 yaitu 7, ditambah 1 dengan min 2. Jadi X aksen Y aksennya itu sama dengan 0 min 1, 1 0 dikali 2 dan 7 ditambah 1 dan min 2. Nah, di sini kita kalikan sesuai dengan perkalian pada matriks, baris dikali kolom lalu dijumlahkan. Maka X aksen Y aksen sama dengan minus 7, 2 ditambah 1 min 2. Maka hasil X aksen Y aksennya yaitu min 6 dan 0. Jadi hasil rotasi titik K 3,5 dengan pusat P 1, min 2 sejauh 270 derajat searah jarum jam adalah titik K aksen min 6,0. Perhatikan pada gambar, jadi titik K dirotasikan searah jarum jam dengan pusat 1, min 2 sejauh alfanya min 270 derajat sehingga titik K aksen koordinatnya yaitu min 6,0. Sekarang kita masuk pada komposisi rotasi. Komposisi rotasi artinya misalkan ada satu titik kemudian dirotasikan sejauh alfa, kemudian dilanjutkan lagi rotasinya sejauh beta. Berarti 2 kali dirotasikan. Sama halnya rotasi pada titik. Di sini kita akan bedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu pusat 0,0. Untuk pemetaannya A, X, Y, kemudian dirotasikan terhadap titik pusat 0,0, maka akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. A aksen ini kemudian dirotasikan kembali, masih sama terhadap titik pusatnya 0,0 dan sejauh beta, maka akan menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Untuk mencari X double aksen dan Y double aksen, maka kita akan menghasilkan cos. Karena dirotasikan 2 kali terhadap pusat yang sama, maka sudutnya bisa dijumlahkan cos alfa ditambah beta. Ini untuk pusatnya 0,0, yaitu X aksen double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali X, Y dikali XY. Nah, sekarang yang kedua yaitu pusat M, N. Untuk pemetaannya sama, yaitu A, X, Y, dia dirotasikan terhadap titik pusat X sejauh alfa, maka akan menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian hasil bayangannya ini dirotasikan lagi terhadap titik pusat P tapi sejauh beta, maka akan menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Dimana untuk mencari X double aksen dan Y double aksen itu dengan menjumlahkan, maka X double aksen Y double aksennya itu sama dengan cos alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta, sin alfa ditambah beta, cos alfa ditambah beta dikali dengan X kurang M, Y kurang N ditambah M, N. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Misalkan ada titik di min 3,1 akan dirotasikan pada pusatnya R 1,2 sejauh 150 derajat. Kemudian dirotasikan lagi yang kedua R 1,2 sejauh 120 derajat. Untuk penyelesaiannya yang dicari hasil rotasinya yaitu D double aksen. Nah, sekarang kita masukkan rumus, yaitu rumus M, N, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan cos alfa ditambah beta sin alfa ditambah beta min sin alfa ditambah beta cos alfa ditambah beta dikali X kurang M Y kurang N dikali M, N. Maka X double aksen Y double aksen sama dengan cos 270 derajat
min sin 270 derajat sin 270 derajat cos 270 derajat dikali min 3 kurang 1 1 kurang 2 ditambah 1 dan 2. Sini cos 270 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah 90 derajat, dimana 120 derajat ditambah alfa sama dengan cos 90 derajat atau sama dengan 0. Maka didapat 0, negatif min 1 0 dikali min 4 min 1 ditambah 1 dan 2, atau 0 1 min 1 0 dikali min 4 min 1 ditambah 1 2. Maka hasilnya min 1 4 ditambah 1 dan 2. Maka hasilnya adalah 0 dan 6. Artinya hasil rotasi titik D yang dirotasikan yang pertama sejauh 150 derajat, kemudian sejauh 120 derajat, maka bayangannya adalah 0 dan 6. Sekian dan terima kasih. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it alone.